luar biasa sih maksudnya. Iya. When I saw the t-shirt gitu ya, the structure and Nanti kita lihat ya. nanti kita lihat. Ini kaos kesayanganku. Saya tangan pertama Om. 150 juta gitu saya bayarin kaos ya. Kalau Iya, menurut iya, saya, iya, it's iya. not worth it. Not My worth point it. of view ya. Tapi itu valuasi Itu valuasi masing-masing kan? masing-masing. Iya, Mungkin yes, kalau yes. menurut Om Elang Sikat. worth it, sikat, nggak apa-apa. Gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Seven Sky Vintage Talks. Di episode kali ini kita masih akan membahas seputar kaos vintage. Nah di episode kali ini kebetulan thanks God, gue berkesempatan untuk bisa menghadirkan dua sosok senior mungkin secara umur, gitu ya. But for them I think age is just a number. Is it right? Amin. Karena apa? Amin. Karena sejauh yang gue kenal, dua sosok ini sangat-sangat berjiwa muda banget guys. Nah, tanpa berlama-lama, kita sama-sama sapa. Malam Om Karu, Om Elang. Malam Om Ali. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. Nice to meet you. Elang, Terima nice to meet kasih you. Terima ya, kasih Om Karu, semuanya. Om Ali. Thank you banget udah berkesempatan hadir di podcast walaupun untuk menyingkronkan waktunya lumayan PR ini buat Seven Sky karena dua-duanya sama-sama sibuk nih guys. Jadi thanks God kita bisa kedatangan mereka berdua, sosok yang menurut gue di dunia vintage cukup sangat dikenal dan juga cukup mewakili generasi-generasi, gue nggak bilang generasi gue deh, generasi Om sekarang. Kita BTS ya. BTS ya. Oke Om Elang, Om Karu, mungkin sebagian teman-teman kan karena kita tahu ya bahwa kaos vintage ini silih berganti dengan beberapa generasi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru juga mungkin siapa nih ada sosok baru. Mungkin mereka baru kenal. Boleh dong dikenalin dulu lagi dong. Om Karu, Om Elang. Mungkin terserah dari siapa dulu. Om Elang dulu aja. Om Elang dulu aja. Oh jadi yang muda dulu. Yang muda dulu aja. Monggo. Iya, nama saya Elang. Mungkin kalau di perkawasan saya punya account Elang Tis ya. Elang Tis, okay. Itu di Instagram gitu kan. Okay. Ya ini semua karena suka kaos. Oke ya. Semuanya bermula kayaknya saya suka kaosnya udah lama. Oke. Tapi kalau kita ngomong soal mulai mulai lebih serius tuh mungkin saat pandemi kali ya. Nanti kita bahas tuh Om ya. Boleh. Om Karu dulu mungkin. Om Karu, mungkin boleh dikenalin Om ke teman-teman. Nama saya Karu. Di dunia vintage mungkin saya punya account Karu Vintage. Seperti Om Elang gitu, ya, koleksi kaos karena dasarnya mungkin dari hobi ya, Om Ali ya. Oke. Nanti dari situ mungkin kita akan Kupas lebih lanjut. Oke, siap. Ya, makasih. Thank you banget. Sekali lagi thank you Om Elang, Om Karu udah berkesempatan hadir ya untuk kita bisa berbagi, sharing insight, informasi lah. Bagus kalau bisa jadi edukasi buat teman-teman. Oke. Mungkin pertanyaan gue kali ini sedikit banyak mewakili beberapa teman-teman yang mungkin juga udah cukup lama mengenal Om Elang dan Om Karu. By the way, Om kalian pada kemana sih Om? Pada kemana sih? Bilang mungkin dari Om Karu dulu mungkin apa faktor kesibukan atau karena faktor apa gitu ya sehingga Kalau di saya sih terus terang waktu mulai aktif-aktif kan kita tahu ya maksudnya waktu pandemi gitu ya kita nggak ada kegiatan yang benar-benar super sibuk ya kan kebanyakan everybody at home jadi ya kita terus terang aktif lah dalam perkawasan ini gitu. Tapi yang saya mau mention adalah the last 3 years memang waktu itu istri saya sempat sakit jadi saya lebih devoted my time for her. Beside my work. So I spend maybe 80% of my time. Spend more time to your family ya. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit off dari scene perkawasan lah. Scene perkawasan. Ya, betul Om. Nah, sekarang? Sekarang terus terang karena everybody back ya, COVID juga udah berlalu ya kan. Jadi keterusan nih dan kerjaan juga udah mulai jadi pandemi. Jadi sekarang ada sih kadang-kadang masih beli, cuman beli kaos yang benar-benar suka mau dipakai aja. Jadi lebih ke arah beli. Ada kepikiran
pikir kapan-kapan mau live gitu ya kan, gitu, just to bring back some memory gitu ya. Yes. Okay. Tapi ya I don't know when, ya kan nanti yeah. kalau misalnya ini we'll let you know komunitas. Oke. Om Lang sendiri? Ya. Kemana aja sih Om? Di sini-sini aja. Di sini aja. Iya begitulah. Aku rasa sih aku kurang lebih mirip ya sama Om dengan perkataan. Ketika pandemi itu kan emang jadwal kita lebih relax, fleksibel ya, betul. Perhatian kita banyak gitu. Okay. Dan juga saat itu aku rasa untuk diriku tiba-tiba ada akses nih, secara lokal di Indonesia sendiri, yang aktif dalam koleksi kaos atau apapun gitu. Jadi animonya juga bergerak ke sana gitu. Saya sangat-sangat merasa seneng juga bisa menjadi bagian dari pengalaman itu gitu. Tapi masih sih aku juga kadang-kadang masih aku ngelihat teman-teman kegiatannya seperti apa. Secara berkala saya coba intip lah. Mungkin memantau dari jauh ya. Iya. Lebih memantau dari jauh ya. Iya, karena kadang-kadang perkembangan berjalan cepat. Saya ketinggalan gitu kan. Tapi kadang-kadang ada kangennya juga gitu. Dan intinya aku kalau kaos atau baju, aku suka pakai ya. Jadi kalau saya punya kaos saya pakai gitu. Saya ngelihat orang lain pakai juga seneng gitu, ngelihat gitu sih jadinya. Tadi Om agak interest ya. Dua-duanya sama-sama bicara the same time ya, COVID. Yes. Tapi sebenarnya honestly yang namanya hobbies atau mungkin istilahnya kita mengkoleksi kaos, apalagi sorry to say untuk umur-umur kayak Om nih, harusnya untuk kaos ini sebenarnya kan notabene memang sudah ya kalau kita menggemari sudah dari dulu ya. Nah, apa memang entusiasnya itu more saat COVID atau mungkin sebelumnya juga memang sudah ada beli atau mungkin mengkoleksi gitu? Sorry Om. Kalau saya kebetulan emang udah punya itu. Saya tuh orangnya suka koleksi. Jadi udah ada bibit itulah gitu. Dulu pernah kartu basket gitu kan. Pernah jam swatch gitu. Military. Gitu, baju-baju militer dari SMP, dari SMA dan kaos juga, terutama kaos. Saya nggak tahu kenapa. Menurut saya ini dari pengalaman pribadi aja, kaos tahun 90-an tuh saya suka banget. Kebetulan. Artinya kita bicara ini sebelum COVID loh Om ya. Artinya sebelum memang pada masa-masa COVID kan memang jelas hampir semua aku rasa juga mungkin nggak hanya kita Indonesia, mungkin dunia juga akan tren vintage ini sendiri mulai marak ya. Karena mungkin faktor ya orang banyak di rumah atau nggak tahu apa yang mau dikerjain. Cuman kalau kita bicara konteks ngoleksi ini artinya berarti sebelum itu juga memang sudah vintage entusias lah ibaratnya ya. Tanpa sadar. Rupanya kok banyak barang simpenan di rumah ya. Yang dari sejak kayak saya masih ada barang simpenan dari SMP. Wow, that's good. Iya, dari SD. Masih ada sampai sekarang? Ada, masih. Saya ada kayak saya punya topi Ghostbuster dari tahun itu kan 86 kalau nggak salah gitu. Terus the first one. Iya, gitu. Terus ada nanti juga saya ada yang saya bawa juga yang memang dari dulu gitu. Jadi tanpa sadar. Terutama di kaos dan di baju rupanya itu nempel banget di saya tuh tahun 90-an dari jenis bahannya, everything, siluet cutnya dipakainya enak gitu loh. Berarti ya truly vintage enthusiasm. Kayaknya tanpa sadar gitu. Kalau Om Karu sendiri sebelumnya kalau saya mungkin beda sedikit ya dari Om Lang ya. Maksudnya beda dalam arti begini. Saya tuh dulu malah kurang mengenal vintage gitu. I like to collect all the good thing. The good things. The good things. Contohnya misalnya, I have a lot of suit. I'm collecting suit ya. So I buy a lot of suit yang memang buat kerja gitu ya. Saya demen kalau koleksi suit. No. It's a modern suit. The good things. The good things. The branded suit sama tie sama shoes for working shoes ya.
Tapi pas pandemi itu ngelihat, ternyata pakai kaos band atau kaos vintage itu keren Iya keren. It's a different look different look ya. More of a different laid back style, more casual type, tapi keren gitu, bawaan keren. Nah saya waktu itu saya coba, terus makin lihat kok makin artnya juga bagus, terus gitu dapat baju kaos benar-benar vintage, pegang, waduh bahannya Om, pasti luar biasa Om. Beda ya, kan? beda printingnya sama bahan, kok bisa ya, toward the times, terus udah gitu all blend together, and then that's yang dihargai sama para kolektor ini gitu ya kan. Betul. All ini masalahnya mau baju itu lusuh atau enggak, tapi toward the time gitu masih ada loh. Piece of art like that gitu, yang you can feel it and you wear it, it give you a different look gitu. Jatuhnya enak banget Om. Jatuhnya enak banget Om. Adem gitu. I cannot describe it with the feeling. Tapi teman-teman saya rasa sih pasti bisa lah, bisa tahu lah maksud saya. We can say one of the value of the vintage this, I think itu ya. Artinya dia punya material, dia punya apa mungkin sablonnya, apa mungkin juga di luar itu ada backstory-nya mungkin buat sebagian orang. Yeah, but put aside on that ya, maksudnya you cannot get it on the modern stuff, kan? Kayak suit you cannot get it gitu tapi kalau kaos vintage itu amazing. Berarti gitu, apa sih sebenarnya arti sebuah kaos vintage buat Om Elang sama Om Karu? Go ahead Om Elang. You go first. I want to know too. Ya itu, salah satu adalah the experience ya. Pengalamannya ketika kita megang bahannya, pakainya. Dan juga tentunya ada sedikit mungkin nostalgianya juga akan subjeknya. Yes. Grup musik tertentu kita masih ingat. Kan. Lagunya, kapan kita pertama kali mendengarkan lagu itu dan membawa kita ke titik kita di era situ ya. Artinya sorry aku potong Om Elang. Totally berarti kayak Om Karu atau Om Elang ini benar-benar hanya membeli dalam tanda atau mengkolek benar-benar hal yang memang tahu dan suka ya. Lebih ke sana, atau mungkin juga ada sisi-sisi yang mungkin ngelihat bahwa ini secara valuasi cukup bagus misalnya gitu. Itu kayak gimana? Iya, mungkin ya. Ya kalau saya sih mungkin banget. Banyaklah yang faktor-faktor, tapi betul lebih cenderung ke sesuatu yang saya mengerti. Ngerti dulu ya. Kadang-kadang nggak ngerti bandnya atau nggak ngerti apa, tapi secara grafis. Saya suka. Saya suka sama secara grafis. Saya suka printingnya apa, aku bisa. Saya rasa kalau we buy and collecting something ya, I think the first fundamental yang kita mesti perhatikan adalah kita harus suka barangnya. Yes, this is number one ya. That's number one gitu. Jangan ikut-ikutan gitu ya kan, because that's reflect your style. Yes. Kan? Jadi saya juga kadang-kadang saya lihat ya, anak-anak sekarang kan banyak juga, maksudnya komunitas banyak yang print baju dan luar biasa bahannya. Betul. It's getting better and better gitu. Dan cukup kreatif. Jadi kadang-kadang juga saya banyak beliin juga. Terus saya perhatiin bahannya gitu ya. Luar biasa, especially sejak scene-nya si Ginseng Trip itu ya. People are trying to get better and better. Luar biasa loh itu. Memang creativity unlimited. Wah, unlimited dan salut sih sama komunitas. Maksudnya luar biasa kreativitasnya gitu Om Ali. Nah, kayak Om Karu sama Om Elang setelah sekian lama nih menghilang. Kalian ini sebenarnya lebih senang disebut seperti kolektor kah? Atau penikmat kah? Atau mungkin juga ada sisi sellernya juga mungkin gitu. Kalau saya sih mungkin lebih ke penikmat ya, because when I bought something, I don't have an idea to resell it gitu. Maksudnya saya pakai karena buat I enjoy first gitu. Nanti perkara bosen mau dijual atau mau kasih ke orang, itu perkara beda gitu. Betul, tapi ya pertama kali kita beli, mau kaos murah mau kaos mahal, pertama kali kita beli kita nikmati dulu gitu. Betul, I want to feel it. Yes. It's for myself first. And after that mungkin kalau misalnya kita mau pass through our friend atau our kids atau ini kan different story. Benar banget. Iya, kalau saya sih setuju banget. For me mesti suka. Suka dulu ya.
suka dulu ya. Dan memang untuk kita, kalau saya cenderung untuk dipakai. Untuk dipakai. Saya untuk dipakai enak, saya suka pakai kaos. Betul. Iya. Gitu. Kan banyak juga Om, kadang-kadang kita mau misalnya contoh ya, bukan di kaos aja ya. Misalnya contoh kita mau beli jam. Iya, ya jam Rolex. Padahal dia pengen jam yang lain mereknya. Tapi karena takut rugi. Iya benar. Akhirnya ikut-ikutan Rolex ya kan, supaya nanti kalau bosen jual nggak rugi. Benar. Padahal terlalu suka aja nggak? Terlalu suka aja nggak. Iya, jadi maksudnya menurut saya sayang ya. You have maksudnya punya dana. Tapi maksudnya tidak you batasin. Iya benar. Ya kan, you get something yang actually you don't like gitu. What for? Iya benar. Sayang Om maksud saya. Wah ini insight bagus nih. Mungkin buat teman-teman semua ini insight bener, bagus nih. Betul. Ya kan? Oke. Tapi Om pernah nggak terpikir ya bahwa saat ini kan ya khususnya lately itu kita tahu bahwa fluktuasi harga kaos vintage, apalagi Om Lang, Om Karu udah cukup lama ya di sini, itu yang juga lumayan cenderung kenaikannya, bahkan sebagian orang bicara ini cukup fantastis gitu kan. Pernah terpikir nggak kaos-kaos yang mungkin pernah dibeli zaman-zaman dulu itu mungkin one day ini bisa sebagai one of my legacy maybe? Atau mungkin memperhitungkan juga ada nilai investasi di situ misalnya setelah tahu harga sekarang seperti ini? Go ahead Om. Jujur saya nggak pernah ngebayangin ini harga kaos. Jujur ya. Kalau mungkin kalau saya tahu ya, yang saya punya dulu saya simpen. Tapi emang again it's kaos. Iya. Bagaimanapun juga at the end, pada akhirnya ini hanya sebuah kaos, gitu kan. Jadi, tapi ngerti juga, yang saya udah mengalami beberapa musim koleksi lah, zamannya orang koleksi kartu basket digoreng semuanya. Kurang kali mekanismenya kurang lebih sama. Sama ya. Gitu kalau saya lihat gitu ya mekanisme. Jadi ketika saya mengambil keputusan untuk beli, saya udah punya. Saya mampunya pada saat ini segini gitu. Jadi coba deh gitu. Memang ada kadang-kadang menurut pasar. Ini harganya lagi patut diambil nih dengan gampang gitu. Tapi saya nggak terlalu suka gitu. Saya pakai juga kayaknya nggak. Saya nggak bisa ngebayangin saya pakai ini kayaknya Jadi biarpun menurut pasar begitu, ya udah ini emang jalan kita beda. Jadi aku cenderung lebih milih untuk saya pas deh, saya nggak dulu deh gitu. Betul. Kalau saya ya Om. Seru ya. Ini sudut pandang yang berbeda dari sebagian besar mungkin ada teman-teman ya. Kalau Om Karu sendiri gimana? Iya, karena kita, correct me ya Pak Bro ya Om. Karena kita penikmat sih ya. Kita pertama kali beli itu kita nggak ada kepikiran buat jual. Gitu kita pakai. Kalau misalnya one day kita bosen ya kita mau jual, mau kasih ke orang ya. Maksudnya memang kita nggak buat investasi, just a t-shirt. You have to enjoy it. You have to like it in the first place gitu. Like the one that I saw, your that t-shirt I think is one of the best. Yang memang I like it so much gitu. Makasih Om. Waktu itu saya pernah lihat ada orang live nawarin, tapi udah keburu dibeli orang gitu. Tapi sambil today you bring the t-shirt gitu, nanti maybe you can show it to the komunitas. Maksud saya luar biasa sih, maksudnya when I saw the t-shirt gitu ya, the structure and amazing Om. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Amazing Om. Dan itu maksudnya base-nya dari, bukan saya kepikir, wah ini kalau dijual lagi nih mungkin bisa. Bukan kesana arahnya. Oke. Karena I like it so much that t-shirt. Iya. Ini mengingatkan saya sedikit. Kan koleksinya Om Karu juga ngeri-ngeri nih ya. Om Karu emang gitu soalnya. Kan ngeri-ngeri nih. Dan satu hal ya kalau aku boleh bilang, Om Karu juga, dia juga kalau yang dia suka gitu, dia juga keluar off the box. Mungkin dia nggak terlalu mengerti, tapi dia bisa appreciate, dia bisa, wah ini keren nih gitu kan ya. Jadi beberapa kali juga aku sempet dulu kesempatan dapat kaos dari Om Karu, sih seneng banget. Seirama banget, kaosnya juga yang udah nggak mungkin seringnya nggak 100% nggak ada hole, ada sedikit tapi
You remember the t-shirt, the Tear for Fears? Iya. It's amazing. Itu amazing. Walaupun size-nya mungkin malah kecilan ya. Buat jatuhnya kurang oke. Iya. Tapi yang paling nyesel itu kaos udah nggak diaku lagi. Iya, tapi amazing ya Om ya. Itu amazing. Gila itu. Itu kan kebetulan kita fans kan, kita tahu. Jadi ya. 1988 tuh. Gitu, itu 88 ya? Iya, 80s ya? 80s. Iya. Tears for Fears. Tapi ini Om, gue jadi curious ya. Secara kalian bicara seperti ini nih. Tapi sebenarnya ada nggak sih kaos yang memang sengaja dari awal itu memang namanya kita manusia kadang ada bosen ya, gitu ya. Itu yang tadi Om Karu bilang bisa gue kasih orang atau mungkin jual bisa gue jual gitu ya. Jadi konteksnya lebih ke bosen nih mau ganti koleksi lebih ke sana gitu. Nah, tapi ada nggak sebenarnya yang memang sedari awal memang sengaja udah ini akan gue keep till the end of my life misalnya gitu Om? Ada nggak sih sebenarnya? Atau mungkin tak ada yang abadi juga nih Om? Bagiku tak ada yang abadi, tetapi bisa ku bilang banyak mayoritas dari yang saya ambil ya karena suka banget nih. Kalau nggak nawar atau nggak kontak sellernya gitu loh. Karena itu kan butuh usaha, kita butuh tenaga, gitu. Bener. Itu butuh waktu and so on. Jadi kalau cuma nanya berapa gitu kayak gitu nggak ada intent. Aku selalu mengingatkan kepada siapapun kalau udah bosen boleh ya saya di kontak keren. Siapa tahu gitu loh, karena pasti kan setiap orang mempunyai penghargaan masing-masing. Dan saya ngerti banget di dalam ini ya dengan alami pasti ada yang melihat potensi ini menjadi sesuatu yang finansial gitu loh. Itu dengan apapun. Gitu. Kita bisa memahami lah kadang. Bisa banget. Bisa. Ya kadang memang tatkala kita menemukan sesuatu atau misalnya kita menyukai sesuatu, ya kan namanya penjual ya masing-masing ya. Betul. Dia juga punya sudut pandang misalnya dari sisi profit misalnya, gitu ya. Jadi mungkin dia juga punya hak untuk bisa menjual ke tangan yang lebih mungkin buat dia. Nah itu kalau dapat hal-hal yang seperti itu sebenarnya cukup nyesek ya Om ya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Tapi kalau misalnya kita approach-nya dari pertama kita beli memang kita suka buat kita sendiri, mau nyesek enggak, feelingnya beda loh. Berarti Om Karu masih willing to pay nih, walaupun istilahnya. Iya kalau memang saya suka ya. Okay. Kalau saya suka, saya willing to pay. Maksudnya with my senses sama saya evaluasinya. Nggak mungkin kalau misalnya 150 juta gitu saya bayarin kaos ya. Kalau menurut saya, it's not worth it. My point of view ya. Tapi itu valuasi masing-masing. Mungkin kalau menurut Melang worth it, sikat, nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya, tapi base-nya tuh mesti benar. Once you bought something, you have to like it. Iya benar. Ya kan? Kalau, ya kan? And I learned that itu yang susah loh. Itu susah. Aku sempet gitu loh dulu ya. Sama kita lagi hot-hotnya gitu kayak. Ini lama-lama gue perhatiin bagus juga nih. Padahal iya agak susah. Mungkin karena ke drive sama situasi kali. Conditionnya waktu itu kan beda. 2020, 2021 tuh different. Kadang-kadang kita lihat siapa pakai, kok bagus juga ya, keren juga nih orang. Kayak gue bisa deh gitu. Memang ada pengaruhnya di situ. Belajar lah, semua kan kita. Learning. Iya. Pernah, tapi pas ngerasa tapi gue gak demen nih. Itu kayak lebih nyesek lagi. Kayak gitu. Dan biasanya gak akan lama Om. Iya gak akan lama, cepet banget. Seminggu lo itu ada bos. Kayaknya bukan gue deh. Lepas ya. Dia gak mau gak. Oke, gitu Om. Tapi gini actually, seberapa sering sih, mungkin kalau kita bicara era 2020, 2021 itu kan lagi hot biasa, lagi hot ya. Makin kesini buat seorang Om Karu sama Om Elang, sebenarnya seberapa sering sih pakai kaos vintage ini dalam keseharian ya? Gue bicara apa mungkin? Saya belakangan sih agak jarang ya. Agak jarang ya. Okay. Apalagi terakhir udah punya cucu ya. Wah, congratulations. Terima kasih. Karu. Jadi anak saya itu sering, Dad, kenapa baju you kok bolong-bolong begitu ya? Ya kan iya. Jadi iya jangan dong Dad, dia bilangnya kau udah punya cucu, jangan kayak oke. Actually sebenarnya cucunya Om Karu cantik banget guys. Terima kasih, thank you. Tapi ya, but I like it gitu. Ya sometimes kalau misalnya saya lagi mau ngopi sendiri gitu, I still wear it gitu. Karena I love it gitu. Ya kan the feeling
the feel, ya kan, the memory is still there, the story depend on occasion ya. Iya. Sama Om Lang juga kayak gitu ya. Sama banget. Apalagi kalau kerja Om ya, susah. Iya, nggak bisa semua occasion. Jadi, nah itu yang kadang-kadang membuatku untuk kadang-kadang pengen ku lepas adalah kalau saya nggak bisa pakai, saya nggak mau dia cuma duduk di lemari karena kalau di saya bukan soal itunya. Ada masanya di mana ngelihatnya aja udah seneng banget dan masih seneng sampai sekarang itu. Tapi saya selalu percaya kalau sepatu dibuat untuk dipakai, kaos dibuat untuk dipakai juga gitu. Biarpun ngerti banget penghargaan orang, cara menikmati masing-masing itu aku ngerti banget. Iya. Terakhir kali malah ada acara sekolah gitu, istriku bilang, wah kita ntar mau ada acara sekolah, oke. Aduh, saya malas pakai terlalu rapi, cuma acara sekolah kayak konser, year end, akhir tahun lah ada acara gitu. Tapi aku mau lihat anakku ini, aku pakai kaos. Notabene vintage tees. Vintage. Tapi saya pakai ini aja blazer, gitu, jaket yang gitu. Om Karu tadi ada protes dari One of Family. Om Lang sendiri ada protes nggak? Enggak. Oh enggak ya? Karena apalagi orang tuaku gitu kayak emakku gitu sampai sekarang, gila ini anak dari dulu gila kaos. Lo tau nggak sekarang dia jualan? Enggak, nggak jualan gitu kan. Dia juga ngomong sama teman-temannya. Iya. Tapi don't get me wrong sih Om. Maksudnya bukan maksudnya malu pakai confidence, bukan, karena sometimes occasionnya susah Om. Iya kan. Like I mentioned to you, you have the Madonna. Oh, I love that T-shirt. I love that T-shirt. Itu keren banget. Cuma kan susah. Yang mau dipakai kemana gitu, ya kan? Masa mau disimpan di lemari, ya kan? Gitu. Tapi ada guyon Om. Kedua waktu itu, lu pakai buat sholat Jumat aja kan? Om tahu kan masih iya itu very nice. Itu very nice. Itu one of my bucket list punya kaos. Itu amazing. Tadi aku mau lihat Om, tapi sayangnya udah nggak ada dulu ya. Itu keren banget Om. By the way Om, ini kan kalau kita bicara vintage tees ya, banyak sekali genre nih. Iya. Ada art ya, anime ya, ada movie, especially band tees or single tees. Kalau kalian sendiri sebenarnya Om, arahnya lebih kemana sih kalau membeli atau mengkoleksi gitu ya? Apakah gue unlimited yang penting gue suka? Kalau aku Om, aku pertama kali aku selalu suka kaos singer, female singer. Ya, kalau band dulu kita sama ya. Kalau band, aku yang suka yang early 80s. Late 90s gitu. Itu sama lagi. Ya itu. Tapi ya makanya waktu aku lihat kaos yang Om Lang nanti mungkin akan cerita. The singer is amazing. Amazing. Ya, kurang lebih kayaknya gue belum lihat semua. Iya, nanti Om Lang kasih lihat. Surprise. Om Lang sendiri lebih kemana nih Om? Tapi Om Lang dipotong dikit. Yang gue tahu Om Karu juga ada one of my favorite movie. Which is Braveheart. Om Karu punya tuh ya? Punya. Dan itu juga gue suka banget. Suka banget ya? Karena memang kita tahu filmnya. Iya, karena kita tahu story-nya. Dan that's true story kan? Yes. Betul banget. Nah itu dia kayak tadi gitu kan, itu kan movie misalnya. Tapi aku juga suka banget sama kaos movie. Gitu. Jadi kalau genre sih udah deh. Susah ngomongnya. Pertama saya selalu ngomong, aku dulu gitu sukanya art gitu kan, pertamanya art, tapi band juga nggak bilang nggak suka gitu, ada beberapa band yang suka banget. Ujung-ujungnya gitu kan. Kalau relate sama kita, itu dia. Kita nggak bisa pungkirin ya. Artworknya, musiknya, bahannya, jatuhnya, terus apalagi kalau kaos vintage kan ada patinanya kan, ini kan udah dipakai, udah dijemur, setiap kaos patinanya beda-beda gitu. Nah, ini ngomongin patina nih teman-teman, kalau gua salah sorry koreksi ya. Ini karena mungkin Om Elang bagian dari orang produksi. jadi patina ini lebih ke pattern nggak sih Om? Jadi kayak cutting pattern gitu. Beda ya? Kalau di saya patina tuh lebih bluwoknya. Bluwoknya. Oke. Itu sebenarnya I think kata-kata patina tuh kalau dari kayak furniture yang udah lama, yang kena angin, kenapa tuh kan dia kalau di kaos mungkin fadingnya ya. Iya, fadingnya itu. Bronze tuh gitu-gitu deh ada patina secara ditempa oleh alam. Gitu kan. Nature ya. Iya gitu, dari dipakai dia kena keringet, dia kena apa, dicuci, apa semua terus kita jatuh ke tangan kita gitu.
Om Karu tuh ada tuh kaos-kaos Bulwarknya beberapa bagus banget Bulwarknya. Makanya itu yang kita suka, yang saya appreciate. Gue belum cuci. Kayaknya mesti gue cuci tuh. Gue takut. Tapi iya, betul. Iya, itu dia. Itu apalagi kayak. Gue mesti cek nih. Iya benar. Takut tereror. Karena memang aset ya. Sayang juga sih Om. Mau gimana juga itu kan one of our archive ya. Iya, I think I should memang treatmentnya at least ya 2 months sekali ya mungkin kita cuci gitu ya. Minimal kita rendem gitu ya. Kita biarin aja dia kering natural. Ya itu yang banyak orang nggak tahu juga ya bahwa t-shirt ini kan mesti dicuci, diangin-anginin, ya makanya dipakai lah ya. Betul, gitu dipakai lah. Nah, Om ini kan sudah lama bisa dibilang menghilang ya, quote unquote menghilang. Pertanyaannya sekarang masih nggak sih suka cari-cari atau beli-beli gitu sekarang kayak Om Karu atau Om Elang? Mungkin gak seaktif dulu ya. Tapi kadang-kadang suka kelewat gitu kan. Pernah inget artworknya ini atau ini. Masih suka curious atau gatel nggak kalau tiba-tiba ada one day lihat ada ada fit, ini mau lelang, aduh ada kaos ini, masih suka gatel? Masih. Tapi kadang-kadang kita put reminder, udah gitu kita lupa sendiri. Betul. Itu sering banget karena kesibukan ya. Iya. Tapi sayang banget sih kadang-kadang. Terus kita tanya, udah kejual Om. Gitu. Berarti sense-nya masih ada. Masih ada satu kaos yang ada di feedku gitu kan. Tapi karena saya waktu itu lagi meeting, ini bentar lagi nih gitu kan. Selang 30 menit pas kulihat di story-nya udah sold gitu. Itu nyesek banget. Iya. Itu nyesek. Tapi kan masih bisa dikejar kalau seandainya masih tapi kayak beli moodnya udah hilang ya. Seller gitu gitu. Udah akan beda lah. Beda ya. Compare to zaman Covid ya, beda. Iya. Itu kan kita kejar terus Om. Betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Artinya nih Om Karu, Om Elang nih sejauh ini sourcing ya. Kalau cari kaos vintage ini memang lebih ke teman-teman localize atau memang sampai mungkin bahkan niat sampai ngejar keluar gitu misalnya? Saya belakangan sih banyak beli di luar ya. Oh iya? Iya. Kalau traveling kebetulan. Pas lagi traveling. Kayak last year saya lagi di Tokyo gitu, saya samperin. Oh memang menyengaja ya? Samperin beli gitu. Tapi kalau misalnya ini sih auction gitu sih agak jarang. Agak kurang sekarang ya. Om Elang sendiri kan suka traveling juga nih? Iya. Tapi saya sih waktu pertama dulu saya nyebar lah gitu. Aku soalnya idenya untuk belajar. Aku mau kenalan sama orang, aku mau belajar. Ada beberapa kaos yang pada saat itu di sini mungkin belum terlalu dikenal gitu. Jadi emang keluar. Terus abis itu nggak lama setelah itu aku ada masanya yang saya mau support teman-teman lokalku secara sadar. Ya saya kalau ada live ada lokal nilai tuh aku lihat. Ada nilai itu ya. Maksudku adalah ya ini kita nggak bisa selalu bilang kalau misalnya keadaannya lagi kalem gitu. Kita nggak bisa selalu ayo dong, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Caranya kontribusiku adalah aku terus mencoba untuk one of the way you support the community. Like the one that you terlibat yang waktu siluman thrifting sama betul sekali. Itu kan? Iya, siluman kemarin yang bikin offline acara kan datang ya. That's good Om. Iya, saya datang untuk mungkin cuman sekedar trading gitu tapi appreciate. Tapi that's good Om. Buatku juga gitu. Dan kalau ini dari sisiku sih. Waktu di Trading Pit juga aku mencoba membawa beberapa kaos yang memang pasti saya suka. Saya juga tahu ini saya taking a risk. Saya nggak mau bawa yang sesuatu yang ada di teman-teman gitu. Jadi nggak berantem. Dan saya nggak enak. Dia kan punya penghargaan sendiri, saya punya penghargaan. Jadi saya selalu bawa yang berbeda dan ya salah satunya kaos Om itu yang tadinya saya nggak ada rencana untuk jual. Itu betul, aku sedih. Aku berharap dia nggak mau gitu loh. Tidak bisa disesali lagi tuh. Cuman kita legowo. Yang penting saya pernah ada kesempatan. Pernah punya memori tentang itu. Jadi, but I think itulah gitu. Dan saya selalu keliling gitu. Waktu itu juga saya, si Caps bilang gitu kan, Om kapan aja mau buka Trading Pit silakan. Enggak, gue mau keliling dulu, gue mau belanja dulu. Gue bukan di sini
jualannya nanti aja. Ketemu dulu, keliling, ketemu siapa gitu kan. Senang. Tapi that's good Om. Maksudnya gini, kita di komunitas ini kan maksudnya we have to really appreciate what have we done together during the COVID. Itu momen yang menurut saya nggak bisa kita lupakan. Betul, amazing. Betul. Itu mempererat tali persaudaraan. Itu amazing menurut saya. Gitu. Jadi sampai sekarang Om Elang masih melakukan hal yang sama. I wish I'll do the same thing gitu ya. Saya is a wake up call for me too. I think maksudnya yang saya juga merasakan bahwa saya enjoy during this time. I think I have to give back to the komunitas juga. Saya juga harus lebih sensitif untuk menghadiri. Thank you for reminding. I mean, it's good what you done. I mean, I think it's good. We try. Kita mencoba dengan apa yang kemampuan kita masing-masing. Makanya saya nggak mau terlibat. Maksudnya bukan yang nggak mau terlibat, emang tidak tahu, tidak mengikuti sehari-harinya. Tapi ketika ada kesempatan untuk offline, menurutku itu senang banget. Dan lihat kaos secara nggak di layar tuh beda. Betul. Anak seneng dan banget. we have history. Kita punya cerita bersama gitu dengan komunitas ini. Why you doing this podcast? It's the same. It's the same. Same reason. You feel like you owe something to the komunitas. It's carry you through the COVID gitu ya kan. What we have done here, I think is amazing sih Om. Thank you Om. I mean pengalaman buruk atau apa itu pribadi. Iya, itu pribadi lah. Itu pribadi yang menurutku itu my own. Yes. Gitu loh. Itu perjalananku sendiri. Reason lah. Tapi di komunitas ini masih banyak orang baik. Tapi saya nggak pernah mencoba membawa apa yang udah kepada aku ku sebar. Betul. Karena kalau nggak cycle-nya nggak berhenti gitu perputarannya. Betul. Ya kita kayak kita ngomong tadi lagi makan, yang penting bawa diri baik-baik ya. Gitu kali ya. Betul. Itu poinnya Om, yang mesti kita pegang ya. Benar. Artinya. Gitu aja sebaik-baik mungkin. Dan aku yakin selama itu makanya kita masih bisa ngobrol enak. Honestly, gue cukup kaget sebenarnya waktu pas di event ketemu Om Elang. Honestly cukup kaget. Dalam hati kecil, wow ada Om Elang datang gitu. I just think this is one of the way you support the community. This thing like this. Aku pikir terlepas dari ibaratnya mungkin sesi jualannya, tapi buat seorang Om Elang yang sudah lama menurut gue menghilang, tiba-tiba datang ke event itu gue cukup appreciate ya. Dan gue yakin juga untuk si pemerakarsa acara juga dia merasa pasti bahwa ada senior nih datang senior tepok kayaknya. Tapi Om Elang sama Om Karu sendiri di tengah istilahnya ketidakaktifan gini berarti memang udah bener-bener hampir vakum total, nggak ngikutin lagi ya secara market ya untuk vintage ini sendiri. Ini kan luar biasa nih ibaratnya volatile-nya nih kaos vintage ini ya. Kebayang, kayak kadang-kadang sih masih suka kayak misalnya di perjalanan gitu ya Om Om. Terus aku lagi lihat ada live gitu kali ya. Aku mampir aku pasti ngelihat. Cuman sekali lagi kalau soal penghargaan barang kan itu masing-masing gitu. Tapi aku selalu ngelihat, masih kadang-kadang lewat, tapi nggak ngikutin terlalu intens. Jadi emang gue lihat ada perubahan dalam valuasi. Itu banget, itu tertera banget. Tapi mungkin apa karena anginnya ekonomi global juga, saya nggak ngerti juga gitu. Atau bagaimana saya juga secara persis nggak paham ya. Mungkin yang namanya biasa. Ada jenuh mungkin gitu kan. Betul. Ada beberapa yang dulunya sering lihat juga lagi nggak, saya juga jarang ngelihat yang saya dulu sering banget gitu loh suka lihat. Banyak pemain baru ya Om ya. Terakhir ke event banyak. Ada beberapa. Kayaknya seingatku yang aku terakhir kali live aku juga lupa. Kayak tahun inilah gitu. Banyak kan buyernya atau yang ngambil gitu ya itu aku baru kenal. Jadi seneng juga gitu, mereka juga seneng dengan apa yang mereka dapat. Kalau saya sih di situ ya kesenangannya ya. Mungkin one of the reason untuk itulah
om-om sekalian dihadirkan di sini supaya para teman-teman bisa mengenal siapa dua sosok ini. Mereka both of them is one of legend lah di dunia kaos vintage ya sebenarnya. Ya kebetulan kita ngikutin dari awal, lumayan kita ngikutin ya. Apalagi Om Karu udah coba sport yang waktu is it yang offline event yang di The second one ya? Yang the second ya? ya? Di mana tuh? Sparks ya? Di Spark. Bener kan? Iya. Om Karu pernah juga? Iya dulu. Om itu terlibat gitu. Iya. Di Spark. I mean, siapa ya waktu itu yang ngadain ya? Bukan Andre. Berarti 96 Beans Culture itu? Beans Culture. Itu Beans Culture. Yang kedua ya kalau nggak salah. Yang kedua ya kalau nggak salah. Iya. Betul. You join the booth? Nggak jualan, tapi maksudnya aku yang bantuin Andre. Jadinya. Andre juga bantuin Andre lah, bantuin dari belakang. Itu yang makanya kayak di proper di mall ber-AC gitu kan. 2022 awal kalau nggak salah, apa akhir ya kalau nggak salah ya. Something like that. Ya kalau waktu kita udah boleh ketemuan ya gitu. Betul. Iya. Nah teman-teman, zaman dulu tuh memang buat teman-teman mungkin yang belum tahu, dulu tuh memang di komunitas ini kita nggak bisa bilang banyak, tapi cukup semarak. Ada beberapa event-event yang diprakarsai oleh teman-teman kita juga dan kebetulan cukup besar. Nah, ini salah satu orang di balik itu. Nah, ini teman-teman kalau mau kenal ini ada Om Karu ya. Iya. Gitu. Tapi Om, ngomong-ngomong yang soal kaos vintage, kalian berdua nih ada pendapat personal nggak, opini ya tentang kaos vintage ini, yang mungkin kan saat ini tuh harganya udah cukup fantastis ya. Gimana sih kalian nanggepin untuk valuasi kaos vintage ini sendiri yang mungkin harganya juga sudah cukup mahal ya. Di tengah kalian kan mengikuti ini dari awal, mungkin harganya masih seperti apa, tiba-tiba loncat begini. Banyak orang terkaget-kaget. Kalian sendiri punya opini nggak untuk? Ya sekali lagi marketplace kan ya jadinya. Sebuah marketplace itu jadinya mempunyai mekanisme yang sendirinya gitu. Ada demand, ada permintaan, ya ada supply, ada pasokan gitu kan. Jadinya sirkulasi itulah yang menggiring semuanya gitu. Kalau soal valuasi ya kalau pada diriku jadinya ya kalau aku punya valuasi sendiri kali ya jadinya gitu, yang nggak mengacu kepada dulu atau sekarang ya aku punya valuasi yang sekarang gitu jadinya. Barang-barangku juga mungkin banyak orang yang nggak setuju juga dengan valuasi dari diriku gitu. Ya aku sadar banget gitu kan. Jadi mudah untuk menjadi sentimen. Mudah untuk gila. Iya, gitu tapi kan, pasti ada dong kan Om, istilahnya nilai yang ibarat kata kita punya perasaan counter nggak terima gitu ya. Gila nih, nggak mungkin lah harga kayak begini. Ada ya pasti ya. Di sisi berikutnya kadang-kadang saya lihat ada kaos tahun 80-an yang aduh ini jarang kali ya gitu ya. Ini jarang gitu loh. Tapi kayaknya harganya bisa dikatakan lebih murah dari kaos baru gitu misalnya atau setara dengan kaos baru. Iya. Kadang-kadang aduh sayang juga ya. Itu kan valuasi. Sekali lagi penghargaan lah. Gimana kita menghargai? Betul. Kalau gini Om, kalau vintage itu apalagi kaos vintage ya, itu very personal Om. Iya, setuju sih. You cannot put a price tag on it. Yes. Jadi menurut Om Elang atau Om Ali biasa-biasa aja. Kalau menurut saya suka is priceless for me. Ada sentimental value. Exactly. Nggak bisa diukur dengan price tag, gitu. Jadi priceless. Jadi dan berangkat dari situ. Jadi menurut saya kaos itu mahal atau enggak itu depend on valuation masing-masing gitu. Om Elang sama saya valuationnya beda gitu ya kan. Karena mungkin dia kurang suka genre itu atau misalnya itu. Jadi you can really put a price tag on it gitu. Yang paling penting you know what you want. You know what you buy and then maksudnya yang paling penting gini, honesty aja. Jangan sampai we buy something yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang kita mesti jaga. Agree sih, keren. Tentunya dengan orang yang sering beli, otomatis kan kalau dulu jadi kita tahu
ada penghargaan orang kira-kira ada di mana. Iya. Tengahnya di mana gitu ya. Kita tahu lah. Iya, kita tahu lah barometer ya. Barometer kasar, ya gitulah kita tahu gitu. Tapi kan yang kadang-kadang kita mesti sedikit sensitif adalah ketika ada, I don't know, penggorengan atau lagi-lagi penggorengan ya. Iya, penggorengan atau apa ya, itu kan kata begaulnya ya. Tapi mungkin pada saat itu lagi trennya lagi naik, jadi adanya itu gitu, adanya penggorengan itu gitu kan. Kita lihat ketika banyak lah gitu era-era tertentu. Tapi setuju nggak Om, dari situ tiba-tiba akhirnya muncul kefomoan dalam kita membeli sesuatu akibat dari si let's say penggorengan tadi. I must grab that shirt because everybody want it. Oh, ada juga kan. Seperti itu ya. Iya. Mungkin motivasi orang kan iya, betul. Ya, balik ke motivasi ya, setuju sih. Tapi for the current condition, like I sit back again to COVID time, it's different. Feelingnya different. Dulu masih ada FOMO atau ada maksudnya, wah gila nih orang di live ngelawan gua terus nih ya kan itu masih ada feeling begitu. Berarti ada kejar-kejaran gitu. Berarti tapi ada nilai ego ada nilai egonya. Tapi sekarang given maksudnya everybody already back to normal, ya kan? Maksudnya kita hidup ini kan bukan hanya perkausan terus gitu ya kan? Betul. A lot of things that we have to take care. Mungkin FOMO itu udah nggak sehebat dulu. Ya betul. Jadi different timing lah. Different timing. Iya. Nah, tapi maksudnya the foundation of whether you like a certain piece atau whether you like this particular genre is still there. Gitu. Benar banget sih itu. Ya kan? And you cannot put a price tag on it. Nggak bisa. Om. Itu nggak bisa. Bingung kalau ditanya, menurut lo ini kaos worth it nggak? Antara orang akan berbeda. Dia menghargai. Kalau menurut gue ini kaos nggak ada harganya. Karena I like it dan gue kalau udah dapet gue nggak akan jual. Bisa dibilang priceless. Yes. Om Karu, Om Elang buat sebagian teman-teman ya. Yeah. Kaos ini kan sudah ada yang mungkin kita bicara sebagian di titik yang memang menurut mereka ini mereka sudah quote unquote menikmati nilai evaluasi atau bahkan sudah mendekati kapasitas investasi. One of investment gitu. Buat Om Elang sama Om Karu sendiri nih sebagai orang yang kita bicara vintage enthusiast udah cukup lama, menyimpan barang yang juga mungkin juga ada yang sebagian dari dulu. Udah pernah ada di titik masa yang memang sama nggak dengan mereka bahwa wah gue menikmati nih ada satu nilai atau value dari kaos ini sendiri yang ternyata cukup signifikan harganya saat gue lepas. Pernah ada di titik itu nggak setelah istilahnya membeli? Sebab kenapa ini penting gue tanya? Bahwa kaos vintage terlepas bahwa kita suka, sebenarnya dia punya nilai yang mungkin kalau ke depan ketemu dengan orang yang pas, dia nilainya akan mungkin double or triple gitu. Nah Om Karu sama Om Elang sendiri udah pernah ada di titik menikmati itu? Kalau menikmati sih pernah kejadian gitu. Tapi kalau misalnya carry forward until now, whatever I have now at my home gitu ya, kaos vintage ya. Mungkin kalaupun saya mau jual atau saya mau lepas gitu, mungkin udah nggak mikirin value-nya ya. Maksudnya gini ya, as long as kita know kita sell it to the right person, then it's okay. Kalau enggak ya saya nggak akan jual gitu. Toh at the end of the day kaos yang kita punya kan sekarang udah mungkin udah memang benar-benar kita mau pakai dan kita suka gitu. It's very hard for us to sell gitu, ya kan. Nggak seperti dulu kan kita banyak beli juga, kita banyak jual. Betul. Kan bosen jual. Betul. Gitu. During 2-3 years ago gitu. Tapi sekarang benar-benar mungkin di lemari kurasinya udah benar-benar ya yang whatever yang left memang benar-benar ya kita suka gitu, ya kan. Tapi boleh percaya boleh nggak Om? Iya. You will surprise. Dan after tiba-tiba Om Karu misalnya mencoba untuk menjual itu tiba-tiba yang kita nggak pernah tahu ada orang yang secara tiba-tiba menghargai kaos itu mahal, itu akan berbeda lagi ceritanya. Berbeda lagi, tapi kan maksudnya niat dari awal kita ya. Iya. Kapan itu terjadi kan kita nggak tahu. Betul. Nah, ya kan. It's very hard for timing us. Kan jalan terus. Kan kita Emang Om tahu kapan mau live lagi? Saya juga nggak tahu kapan. Iya, betul. Ada keinginan mau live, tapi kapan? Every time kita mau tapi
udah sibuk masing-masing. Masing-masing juga, ya kan waktu juga susah, ya kan. Gitu. Setiap kali mau live, liatin kaos, aduh sayang juga. Itu sempat kejadian loh. Mau live, pasti suruh milih, aduh sayang ya. Iya. Aduh yang ini masa sih? Iya makanya gitu. masa, salah satu yang udah pindah tadi ya Om. Sayang juga ya kan Om. Kadang-kadang saya suka ngomong, lo gitu kan, lo maunya apa sih? Iya, gitu. Katanya mau live tapi gimana? Oke. Nggak gitu. dulu. Nggak dulu. Tapi kita nggak naif lah, kita tahu bahwa ada valuation. Iya. Kita juga berterima kasih di komunitas ini atau di experience ini bahwa ini jadinya barang yang kita suka. Iya. Itu sekarang valuasinya sedikit lebih jelas daripada dulu atau apapun gitu. Itu betul-betul personal. Tapi karena ada marketplace ini makanya ada barometer itu kan sebenarnya. Cuman ya barometer itu kan sebenarnya terus berubah. Betul. Hanya ya kalau kita orang yang emang, saya kan kebetulan karyawan, dagang, berusaha. Jadi kita tahu marketing. Kita tahu oh ini barang kenapa sih barang ini ada valuasinya segini karena ini gitu kan ya. Nah kalau itunya masih berjalan secara etika bisnis secara ini sih nggak ada masalah gitu menurutku. Nah Om kan ngikutin ya tadi bicara dari dulu sampai sekarang, ada nggak sih titik perbedaan seller zaman dulu nih dengan yang mungkin sekarang? Mungkin entah Om Elang, Om Karo masih mengikuti atau gimana? Secara opini pribadi lah kira-kira. Melihat seperti apa sih? Di Indonesia. Saya terus terang nggak bisa kasih komen itu Om. Karena saya udah belakangan nggak ngikutin. Iya apalagi seller baru ya. Oke. Ya, nggak tahu Om Elang. Mungkin Om Elang bisa. Ya kalau seller baru juga aku nggak terlalu ngikutin terus. Dan frekuensi aku beli jarang. Tetapi aku masih beberapa kali beli. Tapi nah itu salah satu sisi bagusnya yang aku appreciate banget Om Karo ya, yang aku rasa kita bina secara bersama semuanya, nggak cuman etika berkomunikasinya itu benar malam Om tadi ngebit ya terus gitu, terus gitu-gitunya itunya tuh SOP-nya menurutku udah kita orang yang nggak kenal bisa tuker rekening. Luar biasa transfer dulu luar biasa Om ya. Iya kan kayak bener. dulu istriku transfer dulu loh. Terus lu transfer dulu ya iya dong masa barang nyampe dulu terus lu percaya nih kalau kayak that's part of the trust. Gila loh itu mahal itu luar biasa itu mahal jadi orang boleh ngomong soal pengalaman buruk pasti ada kita belajar tapi secara keseluruhan. Dari terakhir kali aku beli pengalaman itu masih berjalan secara mulus, itu aku respect banget dan terima kasih, saya sangat-sangat bersyukur. So far sih nggak ada pengalaman buruk Om ya. So far saya sih nggak ada. Secara pribadi saya nggak ada. Kalau masa udah bayar terus barang nggak dikirim saya nggak pernah kejadian. Kalau itu nggak pernah saya juga nggak pernah. Pernah malah saya yang tertolong di mana mungkin karena kesalahanku juga nah itu ini proses saya belajar. Mungkin saya nggak lihat secara teliti ketika dia pas sampai kok begini kondisinya. Nggak sesuai gitu kok aku dari pengalaman mata nalarku kok kayaknya gimana. Aku coba dulu cari tanya teman. Ada yang kaos tagnya sama di era yang sama aku bandingin. Jadi aku juga ada effort. Ketika udah lakukan itu, aku ajak ngomong. Mas, boleh nggak ngobrol nih, gitu kan? Makasih banget, kalau sudah aku terima. Oh ini juga mungkin Om Elang, mungkin bisa lebih detail diceritain. Mungkin juga menjadi satu cara baik ya, mungkin buat teman-teman dalam menyelesaikan salah satu problematika di ini. Betul. Terus lanjut Om Elang. Iya kayak gitu. Jadi aku coba cari dulu sebisanya. Dan for me, aku pernah telepon Om Karo deh waktu itu, pernah sekali. Om pernah punya kaos ini nggak Om? Jadi kan gak sih Om? Pernah tuh, tapi punyanya versi lain gitu. Kamu tanya si ini deh. Si Om Karo bilang waktu itu. Kamu tanya ini kalau nggak salah dia punya. Aku kontak, ngomong. Aku jelasin lah. Aku cuma mau komparasi. Make sure aja. Ya. Itu juga salah satu, bukan hanya tanya menurut pendapat orang, itu juga penting, tapi juga coba kalau ada artikel di tag yang sama. Seenggaknya eranya sama, kita tahu tahunnya kita lihat, gitu, produsennya sama, gitu kan. Nah di situ kita juga pakai nalar, aku juga pakai nalar, pakai apa.
Nah kebetulan kali ini aku kontak sellernya, aku jelasin dan aku kirim foto dan wah biar orangnya, aku nggak tahu kita apa keputusannya, tapi yang penting kita bisa berdiskusi aja. Aku udah thank you banget. And finally what happened? Finally dia ngomong, Om aku ngerti banget gini-gini. Dia menawarkan untuk Om kalau ragu nggak apa-apa Om. Aku sih yakin ini. Kalau Om ragu ya udah boleh bisa dipulangin gitu. Aku bilang, aku pikir dulu kan karena terus terang nggak enak juga gitu loh, karena pertemanan ini kan berdasarkan trust dan track record ya, orang ingat gitu loh. Betul. Saya amin nggak pernah BNR sih sampai sekarang gitu, karena itu kujaga banget gitu. Kujaga banget gitu loh. Jadi akhirnya pas gitu aku bilang kalau emang bisa, kayaknya saat ini boleh deh jalan ini ya aku ambil, karena aku betul-betul kayak itu berapa hari itu prosesnya. Gitu loh. Nggak tiba-tiba, artinya bahwa Om Lang pun juga ada personal riset ya sebelum itu ya. Betul. Dan itu mengajarkan diriku, oke Lang, lu mesti lebih teliti lagi loh. Lu mesti tanya dulu pada saat bidding, apapun gitu kan. Jadi saya juga itu pelajaran buat saya gitu. Masih untung orangnya kebetulan lokasinya di dalam Indonesia. Kalau orangnya di luar, lebih repot lagi. Beda lagi kita nyelesain masalah. Iya, dan mereka banyak yang no you bought it. Lu udah beli, udahlah. Strictly to the point. Makanya bersyukur juga sampai sekarang nggak pernah tuh Om sampai dry rot gitu kan. Belum pernah tuh, amin gitu. Om Karu sendiri suka duka selama di scene kaos ini kayak gimana sih Om? Gak ada sih ya, mostly ya good ya. Maksudnya teman-teman juga baik-baik gitu ya. Nggak pernah banyak drama. Kalau gitu gue jelas salah satunya sukanya gue bisa kenal kalian berdua udah bless buat gue. Amin, sama Om. Sama Om. Buat gue ya gue nggak bisa bilang kaos is nothing, tapi bermula dari dialah menjadi jembatan untuk kita bisa kenal. Sebenarnya. Iya, gitu. Selalu bawa diri baik-baik. Jadi ketika masuk ke sini, saya sih nggak ada intensi, cuman apa kabar? Nggak perlu sok kenal juga, tapi kita sewajarnya. Kalau ada nyetrumnya juga pasti bakal ngobrol. Yes. Betul. I mean, what have we done so far about this vintage communitas? Because we love it so much, ya kan? What you do, ya kan? What Bang do and me do, gitu. Ya maksudnya ada memorinya, ada sentimental value-nya yang kita sometimes kangen gitu. Pengen balik kayak zaman dulu gitu ya kan? Maksudnya at least ketemu gitu ya, silaturahmi gitu ya. Benar. Itu sih luar biasa Om. Gitu. Masih ada kangen sih, tapi I don't know ya Om. Let's make something happen gitu. Yes. Dan I think gue nggak mau, sorry Om. Go ahead. Sorry ya, gue nggak mau kalau gara-gara ada pengalaman yang nggak enak sama satu orang. Atau gimana ada pengalaman yang nggak enak. Biarpun mungkin gue dirugi, apalah pembenaran atau apa. Tapi bukan berarti terus jadi pahit. Terus dibawa gitu loh, terus jadi kalau gue ngerasain pahit, orang lain mesti ngerasain pahit juga. Betul. Nggak kemana-mana dong. Bener, gitu kan kalau kayak gitu. Ya nggak sih Om? Betul. Kangen sih bisa ngopi sama-sama, bisa foto sama-sama, ini paling rajin ngumpul sama-sama. Dulu paling rajin. Fotonya bertebaran di mana-mana. Ngopi sama-sama, ini ya kan. Sama ini ya kan. Kangen sih sama teman-teman zaman dulu juga ya. Makanya yang si Om Karu bilang, tadi kan Om Karu bilang, wah thank you loh Lang tadi udah masih aktif banget. Iya, yang duluan siapa? Sampai bikin event. Gitu kan. Maksudnya Om Karu juga sharing sama kita, lu kalau bikin event mesti dingin tempatnya, orang baru datang, mesti tempatnya di tengah kota, jadi itu kan ada kepedulian ya. Betul. Gitu loh maksudnya, gitu kan. Ya nggak sih Om? Betul, gitu kan. Betul. Kita kebetulan ada sedikit pengalaman mungkin Om Karu di sini ya, Om Karu sharing gitu. Betul. Sarannya tapi mean a lot buat komunitas. Kayak kemarin yang kejadian waktu di itu aja ada satu aku sharing sedikit, ada satu pengalaman yang saya jadi
gue nggak nyesel nih gue kesini. Biarpun kaos itu kejual. I miss that. Gue nggak nyesel gue kesini biarpun kaos gue itu kejual gitu. Gue nyesel sih, gue nggak kesana. Jadi pas kaos itu lagi dilihat kan banyak. Ini kaos nggak ada one to one-nya. Oke. Yang punya cuma ini. Oke. Nggak tahu om kalau dapat dari mana. Oke. Itu pasti susah banget karena made in Australia. Dan kaos made in Australia yang top heavy atau Acme menurut saya itu favorit gue banget. Dipakainya enak banget tuh si top heavy sama Acme itu. Ya dia dapat gitu. Jadi pas dibuka terus orangnya kayak pas lagi mikir gitu kan ya. Dia lagi lihat ada vendor lain yang lihat langsung kayak dia manggil gitu. Kayaknya mau legit cek gitu kan. Cuman dia mungkin nggak enak, dia nggak ngomong. Tapi for me ya terserah. Jadi dia datang dia bilang, oke, ini menurut gue jelasin. Penjelasannya teknis banget. Yang jelasin dari vendor atau vendor orang lain. Ini nggak bukan dan aku terus terang nggak kenal. Aku baru kenalan saat itu gitu. Setelah dia bacain. Jadi kan ini betul-betul satu judgement yang nggak ada hubungannya. Saya nggak kenal, bukan saya yang panggil, yang mau ngambil gitu kan. Itu dibacain satu-satu. Dan pas saya dengerin, gila. Ini jauh banget nih sama yang kayak dulu kalau kita kira-kira gitu kan dikira-kira kita masih jago tuh ya. Artinya dia bilang oke ini printnya nih ya kalau tahun segini ini kan tahun 80-an. Nah ini baru tuh nanti tahun 90-an dia ganti nih dia bilang ini udah jauh banget. Itu pengalaman itu membuat saya sangat antusias gitu. Bisa belajar om ya. Iya, marketplace ini udah ada. Ternyata edukasinya lebih. Iya kan. Itu kan menjadi patokan, barometer, patokan gitu loh. Bukan hanya berdasarkan hype. Betul. Bukan karena dipakai Justin Bieber atau siapapun. Tentunya itu ada nilainya sendiri. Tentunya. Iya. Tapi nilainya sekarang lebih ke apresiasi karena itu gitu. Betul. Dan setuju nggak om bahwa sekarang informasi ya khususnya mengenai ini mungkin lebih mudah untuk kita grab ya. Untuk itu juga sebenarnya teman-teman ya jangan malu bertanya yang pasti. Yang kedua juga ya sekarang informasi di mana-mana untuk kita bisa research by ourselves sih sebenarnya. Kayak begini-begini kan. Oke. Om sekarang gue mau nanya. Nggak tahu masih mengikuti apa enggak. Mungkin boleh juga cerita yang mungkin era-era kemarin. Kita sekarang udah bukan bicara kaosnya tapi kita bicara si penggiatnya. Which is di komunitasnya sendiri. Kayak apa sih khususnya kalau di Indonesia. Walaupun ibaratnya kalian ada mantau dari jauh. Atau ada dengar dari jauh. Sebenarnya sejauh mana yang kalian tahu tentang komunitas vintage khususnya kaos di Indonesia. Saya mungkin saya juga agak karena mantaunya agak dengan jauh, jadi saya juga nggak tahu. Tapi nggak sampai lewat garis katulistiwa kan? Jangan ya, jangan. Ya ini menjadi satu marketplace yang hidup. Marketplace dalam perkataan ya jadi banyak seller ya yang kulihat ya gitu ya. Ada satu masa. Gila, kayaknya setiap hari saya lihat ada live. Saya nggak tahu ini mungkin tahun lalu atau kapan. Pokoknya setiap hari itu ada live dan banyak, nggak cuma satu. Gitu. Aku secara random browsing lah gitu. Gila nih orang pada live terus gitu kan ya. Aku sempet terkesima juga karena ini barangnya dari mana ya? Gitu kan. Terus aku lihat nggak lama nggak mantau terus tiba-tiba kok mulai jarang. Ada yang beberapa yang sering kulihat kok jarang muncul. Terus sempat terdominasi untuk orangnya yang misalnya roomnya itu. Tapi aku lihat gila ini perputaran barangnya fantastis gitu kan. Tapi aku juga lihat banyak yang ngeluh karena gila mau ngambil barang di Indonesia harganya udah premium sekali gitu. Jadi agak susah tuh. Kita mau valuasinya udah mungkin di saat itu orang ngelihatnya mungkin sebagai sisi investasinya lebih besar mungkin saya nggak ngerti juga gitu kali ya. Tapi sorry Om Elang, kalau gue potong sedikit. Untuk sebagian orang bahkan ada informasi untuk khusus Indonesia nih still a good price.
untuk vintage tea, even dibanding negara tangga kita ya Om ya. Bahkan banyak yang sebenarnya makanya karena kadang-kadang ada negara luar datang gitu ya. Karena mungkin masih cukup reasonable. Walaupun memang mungkin harganya di kita udah cenderung ini ya. Gue juga cukup surprise sebenarnya di negara luar, even sekarang US mulai ikut-ikutan. Dulu kita bisa maksudnya bicara datang ke sini belanja. Bukan, artinya gini. Kalau kita mau bicara hulu hilir, ini sorry kalau gue salah koreksi juga teman-teman kalau gue salah. Kalau kita bicara hulu hilir, orang tahu UK, US, itu one of source lah, kira-kira. Nanti dia berputar di Asia dan lain-lain dan akhirnya ending mostly di Jepang misalnya, kayak begitu. Nah sekarang pun karena mungkin orang US juga udah nggak gelap mata. Gila nih kaos yang gue jual segini ternyata di sana tuh bisa laku harga segini. Mereka akhirnya ngikut untuk harga tuh nggak bisa lagi seperti dulu yang memang kita bisa dapetin. Wah harganya masih cukup bagus nih di sana. Setuju ya Om? Nggak, mungkin ada sisi itu juga sih. Tapi itu loh Om, maksudku yang ku maksud ya mungkin karena mungkin karena exchange nilai mata uang kan itu juga apalagi yang kita rasakan tahun ini terutama sejak November lalu kan nilai mata uang kita sedang tidak terlalu baik lah bisa dikatakan tentunya gitu ya. Itu menjadi gila sekarang orang Filipina yang nggak pernah dulu sempat ada masa orang Filipina nggak pernah beli di kita beli di Filipina gitu. Tapi terbalik Filipina aja nilai di kita. Betul. Ada satu masa tuh kita banyak beli di Filipina. Betul. Jadi ya pergerakan itu juga aku rasa adalah gitu ya. Cuman ya sebenarnya sih selama sehat. Iya. Kuncinya itu ya. Iya, selama sehat kurasa oke aja. Saya juga masih suka menyempatkan diri untuk ngintip. Mungkin karena mataku sih, aku sih nggak nyalain apa-apa, tapi mungkin karena mataku kadang-kadang tuh, aduh, kok yang gue cari kagak nongol-nongol ya, gitu, gitu kan ya. Kurasinya terlalu berat kan. Mungkin juga kebanyakan orang yang, maksudnya karena memang udah pada sibuk, jadi benar-benar yang mereka punya adalah mereka mau keep dulu gitu. Jadi mungkin juga gitu. Tapi regardless of what gitu ya, yang I'm so proud of this community is the people. Maksudnya mungkin kita dasarnya orang timur ya. Maksudnya basically dia all nice people. All nice people. Ya. Selama aku main kaos vintage ya, nggak pernah nemuin orang yang maksudnya yang dramanya tuh, iya drama-drama kecil biasa lah ya, tapi maksudnya overall gitu is a good community. Good community. Makanya saya maksudnya what you done with the podcast nya itu benar-benar is a good thing gitu. Hopefully it will carry forward to the future gitu ya. We hope so. And then we hope so. Ya kan can give impact to the komunitas gitu. Pengen punya kerinduan sih kalau misalnya something like bean culture is happening again with all the old players coming back and then we get together ya kan for itu juga one last dance gitu ya. It will be good Om. Betul. It will be good. I don't know when ya, tapi ya it's just an idea. Itu kayak si One Unseen kan beberapa kali bikin event tuh. Jadi mereka juga dengan gerakan mereka sendiri. Jadi hal-hal gitu kan is always good. Tapi sometimes mungkin dari One Unseen atau bean culture tuh ini tahu help juga Om. So please, if you guys think it's worth to make an event, reach out to us and we willing. I think it's an effort lah. Like you going to the last event gitu ya kan? Kan nggak nyesel Om. Ya kan? Karena I will personally help gitu. Ya kan for one last time gitu ya kan? Karena kan keterbatasan waktu kita nggak tahu kapan akan terjadi Om. Karena memang bener Om, kayak seperti Om Karu tadi bicara ya. Kalau buat gue personal ya Om, suatu pekerjaan besar, apalagi kalau kita udah di titik anggap bahwa acara itu sukses atau berhasil gitu. Betul. Itu nggak mungkin kerja satu orang. Betul. Jadi bisa memang harus tertopang dan ditopang dengan banyak orang. Iya. Nah jadi memang guys, teman-teman khususnya para event organizer ya mungkin yang dulu pernah menggiat acara-acara, mohon sebenarnya beberapa teman-teman menunggu acara ini. Betul. Menunggu ya, kita berharap mudah-mudahan Indonesia nggak kalah dari negara tetangga lah yang punya event-event bahkan skalanya internasional. Betul. Oke. Terakhir Om Karu sama Om Elang, dari sepengamatan untuk komunitas vintage, kita tahu ini hobis ya. Bisa sustain apa sih Om?
Itu pertanyaan bagus. Iya. Karena ini semua tergantung pemainnya juga kan. Balik ke pemainnya lah gitu ya. Bagaimana kita selalu berbicara ke generasi baru nih. Yes. Sebenarnya gitu. Perpanjangan kan. ya. Iya. Regenerasi ya. Iya. Nah dan pecinta kaos banyak banget. Banyak banget Om. Gila. Banyak banget Om. Kaos aja ya. Kita belum merambah ke sepatu, kita belum merambah ke kalau kita ngomong vintage kan sebenarnya banyak banget gitu. Tapi oke lah, kita concentrate di kaos misalnya. Pecinta kaos banyak banget. Umurnya juga demografinya masih besar lah gitu loh. Jadi nah mungkin caranya kita komunikasi ke mereka apa sih nih yang namanya vintage? Ya kayak tadi Om Karu bilang itu gitu, wah gila bahannya lah. Nah kita bisa ngomong gitu kan. Gimana kita mengekspresikan itu dan mereka juga bisa, oh iya rupanya yang saya suka tuh sama gitu misalnya atau ini. Jadi gitu, setuju nggak kalau gue harus ngomong seperti Om Karu, Om Elang ini cukup ditunggu oleh komunitas untuk bisa untuk berbagi. We are willing to help them. Ditunggu kan. Untuk jadi kalau misalnya both of you coming back to the community. Kalau misalnya Om Ali tanya gitu ya kan, ini komunitas ini apa maksudnya kelanjutannya gimana gitu ya kan. Wow. Nggak usah terlalu mikir di jauh-jauh lah ya kan. Kita one time at a time gitu ya kan. Bener banget. If you guys want to make it happen, let's make it happen together. Together for one last time. Iya benar. Ya kan together. Kita nggak pernah tahu 2 bulan, 3 bulan dari lagi. Kita nggak tahu. Dulu kita 2019 lagi anteng-anteng nggak ada apa-apa tiba-tiba ke pandemi gitu kan kita nggak tahu gitu. Jadi menurutku adalah kalau di masa kita mampu. Kita masih ada dikasih kesehatan, kenapa enggak gitu kan? Ayo deh, gitu loh, ngapain gitu kan ya? Kayak tadi kan bilang, Om Ali bilang kapan kembali gitu. Saya sih ngerasa bukannya saya nggak pernah kemana-mana, gitu. malah mungkin komunitasnya yang menjauh kayak gitu. Tapi like you say, it cannot be done one or two person. It has to be a teamwork. Gitu. Let's get together and then talk it over. Kalau mau bikin series ya let's do one big one. Dan kalau gue POV mungkin ya Om, kalau dari gue, kalau kita bicara community, mau berbuat apapun yang baik, mulailah dari kita dulu. Amin. Ya benar sih. Benar. Sebab nggak akan pernah terjadi kalau memang nggak ada yang memulai. Yes. Jadi kalau semuanya ikut berbuat baik, gue rasa ini akan bangkit sih. Yeah. Banget. Makanya masih suka saya nih ya, suka banget mampir ke si Om Pendi di Fight Back Store itu. Kebetulan seneng aja. Iya. Mampir ke dia. Sore-sore ngobrol. Iya gitu kan. Ke Santa, kemana gitu. Karena Om Pendi punya toko itu udah lama. Iya. Dia mau angin, mau badai, mau apa. Tetap di sana. Tetap buka. Betul. Mau Menteri Koperasi bilang mau itu apa semua dia kan sampai dia mengutarakan lah gitu kan ya. Saya tuh pedagang gitu apa jadi ya itulah itu yang bisa kita semua bisa lakukan itu kayaknya sih gitu loh. Makanya juga waktu itu sempat berkesempatan kita undang juga kan ke sini. Salah satu pertanyaan gue itu bahwa survive itu lebih sulit daripada memulai. Nah itulah makanya kenapa salah satunya Bang Fendi kita butuh dia speak up untuk how he can survive di situ. Karena dia udah melalui banyak fase. Waduh, luar biasa. Iya gitu loh. Ya itu, dari yang Om lakukan dan apa yang saya mampu gitu lakukan dalam waktuku dan apa gitu kayak. Si Dreamcatcher for Us bilang buka toko di Blok M, saya mampir gitu maksudnya. Iyalah gitu loh. Dia buka offline kan kita tahu sendiri. Tantangannya usaha gitu. Betul. Kita mampir lah gitu loh. But thanks God ya. Kalau buat gue pribadi ya mungkin hampir di semua komunitas pasti ada yang ibaratnya sosok-sosok yang memang ibaratnya sebagai sosok yang netral, sebagai sosok yang memang punya karakter, punya jiwa, punya wibawa di sini dan
thanks God gue ditemuin dan berkesempatan kenal dengan Anda berdua. Likewise. Sama banget tuh. Oke, kita akhirin. Gak ada salahnya nih saat ini kita nih kebetulan Om Karu, Om Elang, mereka berkesempatan untuk bawa mungkin sebagian kecil dari koleksi yang mereka punya gitu ya. Nah ini mau dari mana dulu nih? Silakan dari Om Karu dulu. Ya. Ini gua ya. Asik. This jeans jacket ya. Ini ada ceritanya nih. Ini pertama kali saya kenal Akmal ya, Ginseng Trip. Ginseng Trip. Trip Akmal. Itu yang sisi sana. Sebelah sana ya. Oke. Ini saya kasih lihat ya. Ini kaos dia bikin dengan artis Jogja waktu itu. Saya lihat di postingan dia. Waktu itu Akmal masih baru mulai ya. Ginseng Trip. Terus saya lihat terus saya acquire. It's so good, teman-teman bisa lihat detailnya ya, gila sih. Ini bagus banget sih. Ini Kanye West Drop Out. Ini the date of the album release. Drop Out College ya kalau nggak salah ya. Drop Out College. Ya. Ini ada ini maksudnya it's so good. It's one on one gitu, nggak ada lagi gitu. Dan ini di hand paint sama. Ini hand paint ya? Bukan print. Di hand paint. Hand paint gitu. jatuhnya. Ya, di hand paint. So dia jual ke aku, dan itu mulai persahabatan saya dengan Ginseng Trip ya. And then this go beyond whatever it is lah. Ini satu-satunya nih Om. Satu-satunya nih Om. Iya. And as you know, ini mungkin jeans jacket pertama yang Ginseng buat ya? Iya. Ini ya. Setelah itu emang dia ada keluarin jaket-jaket juga ya? Rasanya nggak pernah ya? Berarti ini one and only ya? One and only, iya. Dia bikin one and only. Akmal, thank you for this. Iya. So cool. Oke. Ya. Terus udah gitu. Oke, thank you. Second piece. Ini saya beli di Belgium. Ini sih keren banget ini. Ini tahun berapa? Tahun 1999 ya tadi. 89 ya. Oke. Ini Wendy James kalau nggak salah ya. Ini Ini television stamp. What I like about this is the print. Printnya big. Female singer, which is my favorite. Iya. And then kalau teman-teman bisa lihat ya teksturnya tuh udah menyatu sama blending. Gitu. Jadi udah nggak berasa kalau ini ada printan, udah benar-benar blending. And come with the back hit as well. Come with the back hit as well. This is my favorite. Ini aku dapat di Belgia waktu itu. Ini keren banget. Bagus banget. Keren sih. Ya. Nah Om, nih kalau sedikit gue boleh tanya untuk kaos ini, ini termasuk personal, sentimental betul? Ini yang termasuk tidak akan pernah dijual. Oke. Karena I like the color, I like the print. Oke. Karena buat sebagian teman-teman, gue nggak bisa bilang siapa dan berapa banyak. Setelah acara podcast ini ada aja DM masuk. Enggak. Ini semua yang kita bawa ini gue nggak jual. Jadi ini personal. Gue pernah bilang sama mereka, gue nggak tanggung jawab, gue nggak ikut-ikut kalau itu. Enggak. Bentuk apresiasi yang tertinggi. Jadi terus next one. Ini kaos Peter Gabriel. Waduh, ini bagus. Ini album dia yang kalau nggak salah Shock the Monkey ya kalau nggak salah ya. Ini gue dapat dari Acil. Oke. Ini Skelter. Italian Gabriel. Big ini memang style gue lah ya. Suka big print begini. Tapi the color navy blue, ya can you imagine? Maksudnya with the color and everything is matched together. Peter Gabriel with the back hit. This is amazing. Dan cukup jarang untuk Helter Skelter, tag-nya masih on fire seperti biasanya dia Exactly. Acil, thank you ya. Ini we'll keep it forever. Udah lama dapetin? Udah hampir 4 tahun kali ya. Luar biasa. Benar-benar. 4 years. Thank you. Truly collectors. Dan ini gue dapetin kira-kira 1,5 tahun yang lalu dari gantungan waktu. Oke. Ya. Ini keren banget. This is ini brand namanya bootleg, modern bootleg. Iya. Saint Michael ya. Ini what I like is about the front hitnya sih biasa lah ya. Menurut saya cuman modern bootleg tapi dia bikin bolong-bolong gitu terus press lehernya. Back hitnya luar biasa ya begini ya. Keren ya. Keren banget. Terus the color yellow gitu ya. And then the fit and everything is just amazing. Look at it. Iya.
And I know. Gue nggak tahu gimana mereka proses ya. Okay. Ini sebenarnya dari desainer Jepang sih. Gue lupa namanya. Ini gue tahu yang di brand ini si Akmal pernah mention. Oke. You take a look at this brand. I know why you love this one. Yes. Karena memang kalau gue nggak salah di Instagram lu sendiri untuk profilnya juga si Bowie ini. Bener ya. This is one of the Hunky Dory is one of my favorite album. Iya. Ini keren sih. Keren. Ini termasuk juga yang nggak dijual. Semua yang gue bawa sini nggak dijual. Jadi teman-teman ya. Thank you. No wish ya. Iya. Sekarang gantian Om Melang. Thank you. Tapi gila banget tuh koleksinya tuh. Thank you for sharing. Ada satu yang gue suka banget. Thank you for sharing. Aduh. Oke. Saya ya. Itu kasih gue By the way gue suka tuh kondisi yang paling depan. Yang ini ya. Mungkin boleh juga. Ini kan. Tapi ini exactly kalau Karu udah nggak boleh pakai lagi nih kayaknya. Iya gue nggak boleh. Tapi ya gila ya lu lihat ya. Iya ini natural trust loh. Trust loh. Iya. Jadi sebenarnya kenapa gue bawa ini kaos kesayanganku. Oke. Dan saya tangan pertama Om. Jadi saya beli ini waktu saya umur 14. Wow. Jadi ini bukan vintage, saya nggak beli dari mana-mana. Jadi ini gini karena saya pakai terus, saya pakai main basket, saya pakai apa, saya pakai apa. Artinya memang trash di tangan Om Elang ini. Iya, ini saya. Wow. Ini saya pakai. Ini sempat tersimpan lama di gudangku karena luar biasa. Jadi yang simpen itu dulu salah satu asisten rumah tangga saya yang sekarang udah nggak ada, tapi dia simpen karena dia ngeliat saya pakai ini terus, kayak banyak kaos yang lain tapi kok yang pakai ini terus gitu loh. Mas thanks to her, dia masih simpen ini. Iya, saya berterima kasih banget gitu sama dia. Gila sih, dia tahu karena saya simpen banget. Nah ya ini, makanya ini dulu waktu saya pernah sharing lah, terus ada yang bilang Om nggak mau dilepas, kayaknya bukan soal itu ya. Saya yakin mungkin ada harganya, saya nggak ngerti juga. Waktu itu sempat ada yang bilang kalau segini mau nggak Om, saya bilang wah saya nggak tahu ya harganya berapa. Om, ini jujur ya Om ya, kalau gue mesti ngomong, kita tahu bahkan even kalau ya mungkin sebagian orang punya uang masih bisa grab discount ya. Iya kali. Cuman kalau gue ngelihatnya bahwa ini sekian puluh tahun di tangan, jadi backstory itu yang menurut gue mahal nilainya. Gue banyak, maksudnya ya perjalanan hidupku di dia banyak lah gitu. Okay. Jadi blood, sweat, and tears-nya ada lah semua di sini nempel di dia. Nemenin nakal ya Om. Iya. Banget. Saya pakai next skateboard, zaman dulu kan kaos dipakai ya, ini dia. Makanya aku bawa. So good ya. Makanya aku bawa gitu. Wah gila. Gila ya. Ini bener-bener gila. Dan aku sampai saat ini belum pernah membeli kaos ini lagi gitu. Maksudnya aku punya satu. Umur 14 Oh. Iya kurang lebih umur ya 13, 14 gitu. Top. Seumur dengan bajunya lah let's say. Begitu dia karena launch ya. Iya. Oke. Iya. Terus ya tentunya kalau saya nggak bisa lepas dari Star Wars. Oke. Dan terutama Liquid Blue. Ini Liquid gitu Blue loh. ya. Kalau ini kan sebenarnya kan Return of the Jedi ya. Ini episode ketiga gitu. Jadi yang bikin ini menarik ya pertama Liquid Blue. Pada saat itu mereka betul-betul bisa bikin realism di atas. Dia kan tie-dye-nya emang terkenal. Tapi ini gabungin tie-dye sama movie. Itu yang selalu buat saya sebagai pop culture itu menandakan sebuah keberanian di era 90 untuk dia ngawinin itu ya. Tapi jadinya bagus ya. Gila ya. Princess Leia-nya masih muda banget. Princess Leia dan kalau yang suka art dia juga dia bisa nikmatin lah. Apalagi yang suka Star Wars. Ini collab movie and art. Betul. Dan ya kita tahu lah Liquid Blue kan emang konsentrasinya di situ lah gitu loh. Ini satu lagi ini Asher. Tapi nggak ada yang ngalahin Liquid Blue sama Jeff Frost loh. Ini gua nggak gitu ngerti. Ini Asher kan ya. Asher itu kan artis lah ya, artis litografi. Tapi dia bikinnya jadi AOP. Ini kan sebenarnya mirip sama kaos yang Dore.
Yang Gustave Doré kan agak mirip ya, feelingnya apanya. Tapi kalau Gustave Doré aku suka gitu kan ya. Tapi ini menurut kan aku suka Escher banget. Ini menjadi salah satu yang saya suka karena ini mengingatkan aku sama block print. Jadi waktu block print art. Ini gitu klasifikasi ya. Artis ya? Ini Escher ya, ini Escher. Artis jadinya. Dan karena dulu pertama kali suka kaos yang aku ngumpulin ya artis lah gitu loh jadinya. Jadi ini salah satu. Dan Om Lang aku perhatiin juga termasuk yang memang nggak anti dengan EOP atau big print gitu ya? Iya, kalau gitu yang tepat iya. Gitu. Maksudnya nggak semuanya gitu. Aku pernah coba kayak Cradle of Filth, nggak cocok lah, nggak suka lo kayak gitu lo pakai itu lo pikir lo siapa gitu kan. Nah ini sebuah kaos biasa aja. Gila ya. Ya itu kita rebutan ya. Oh my goodness. Ini Dolly Parton ya. Ini penyanyi country kan ya. Cuman ini salah satu favorit gue banget. Bagus. Lu lihat rambutnya Om. Oh my god. Karena kita semua tahu Dolly Parton itu sebuah sosok yang sangat hangat. Saya tumbuh dengan lagunya dia lah. Islands in the Sun lah, Kenny Rogers dan semuanya gitu. Jadi menurutku kaos ini membawa kesenangan banget. Apalagi ekspresi mukanya semuanya itu mencerminkan Dolly banget. Jadi kadang-kadang aku suka lihat bahwa ini sebuah kaos band yang musik penyanyi wanita singertis yang mungkin karena karisma sosok si Dolly-nya sendiri, jadi dia nggak perlu macam-macam. Betul. Jadi sesimpel mungkin. Dan ini udah cukup lama. Beberapa tahun. Ini aku dapat beli sih. Kebetulan, nggak sengaja. Rezeki anak soleh kalau bagiku. Pas lagi live ada keluar nggak rencana, nggak ngindik, tiba-tiba keluar dan aku ngebit lah gitu. Di sini apa di luar? Kalau nggak salah di luar. Kalau nggak salah, kayaknya di luar, nggak di sini kayaknya. Dan ketika dapet, ini sih harusnya 90-an ya, nggak tahu. I think 90-an. Iya, ini 90-an sih. Dia apa tagnya? Ini soalnya tagnya. Sekali lagi 90-an. Ya itu, aku nggak tahu kenapa ya, di era 90-an tuh kaosnya saya paling suka. Makanya itu yang saya jadi pede gitu loh makainya. Kayak material nggak bisa bohong. Kayaknya ya, dia kan masih 100% cotton. Makanya mungkin salah satu kenapa dia juga tahan lama ya karena itu gitu. Dan kartunnya saat itu apalagi Fruit of the Loom, kartunnya itu masih dari Amerika gitu. Kartun Amerika. Dan udah gitu ini Om, setuju nggak bahwa baju baru walaupun kurang lebih hampir sama dia punya bahan material, ini kan umur ya Om, dia udah wash, udah masih bisa kayak gini. Iya, jadi dan ini buat si kaos ini jadi apa ya? Memang nggak bisa dipungkirin. Luar biasa ya Amalia. When you see the T-shirt, it can bring the smile in your face. Is something I think we have to make something happen. Nah itu dia. Ya, let's do that teman-teman. Tapi bisa terbayang nggak Om di posisi gua gini, yang ada beberapa narasumber bawah, bagaimana sakitnya hatiku melihat barang-barang bagus punya teman-teman yang kadang-kadang tidak bisa kita beli atau tidak bisa kita nikmati. Iya, betul banget. Termasuk ini teman-teman ini ada 2 favorit kaos, sama punya Om Karu juga tadi. Singertis yang luar biasa. Iya. Luar biasa. Ini kita tunggu. Gua akan coba pakai caranya Om Lang tadi. Om izin kalau satu saat bosen nanti jangan lupa kontak-kontak. Ya Ovi cara sopannya ya Om. Amin. Iya. Oke Om, terakhir ada pesan nggak sih buat komunitas atau buat teman-teman misalnya penggiat kaos vintage mungkin yang masih eksis, gimana mereka membawa diri mereka di sini atau mungkin untuk bisa eksistensi komunitas ini ke depan gitu. Silakan Om. Ya terima kasih udah membuka pintu supaya orang-orang kayak saya bisa punya share pengalaman ini, itu berharga buat saya. Jadi terima kasih. Saya juga ngelihat ini banyak kerja kerasnya lah bagi banyak pihak gitu kan. Semoga semua sehat-sehat. Jaga diri baik-baik. Ini semuanya ada naik turun, kita ngerti banget gitu. Cuman ya semoga tetap dijaga
yaitu silaturahminya, hubungan baiknya, gitu kan, komunikasinya kan. Tentunya kalau kondusif, dan semoga kita bisa tularin nih, angkat berdampak positif kita bisa juga tularin kesukaan kita ini ke generasi baru atau apapun itu, gitu. Om Karu sendiri? Impiannya sih nggak banyak Om ya, maksudnya ya dari saya sih secara pribadi sangat like Om Elang gitu, Mali, saya sangat berterima kasih kepada komunitas ini yang sudah begitu memberi arti dalam hidup kami berdua Om Elang ya. It's amazing. What you guys doing is amazing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau perlu bantuan apa, jangan ragu-ragu untuk contact me. I will do my best untuk help this komunitas. I think Om Elang will feel the same thing. Jangan, because it's a lot of memory gitu. To let it go like that. Gitu. Siap. Terima kasih Om. Dan terima kasih juga Om Ali. Ya, Om Ali yang sudah berupaya. My humble pleasure. My humble pleasure. Betul. Untuk mengingatkan kita senior-senior untuk lebih care. Iya, itu kan membuka sisi lain. Kita ketemunya juga bukan cuma di room live, tapi membuka satu sisi lain. Betul. Dari semua yang terlibat. Betul. Nah guys, episode kali ini cukup punya makna. Banyak sekali insight, khususnya dari mungkin kita bisa bilang senior-senior di dunia vintage atau penggiat yang memang sudah mengikuti cukup lama dunia ini. Mereka juga punya pesan-pesan insight bagus. Berharap bahwa komunitas ini bisa terus eksis dengan baik. Tentunya dimulai dari diri kita. Tadi pesannya juga bagaimana kita bisa membawa diri di komunitas kita ini sendiri untuk kita bisa tumbuh bersama lebih baik lagi. Harapannya itu mungkin juga dari para om-om senior kita ini juga pasti punya harapan yang sama. Kiranya gitu dulu guys untuk episode kita malam ini. Sekali lagi Om Elang, Om Karu, thank you for your time. Thank you Om Ali. Dengan kesibukan yang luar biasa, akhirnya bisa menyempatkan waktu di studio Seven Sky. Amin. Sehat-sehat Om Karu, Om Elang. Terima kasih semuanya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di next episode. See you guys.